Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Red. Yamini adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk memecahkan kasus pembunuhan Akash. Diketahui terdapat bukti foto pelaku dan selai rambut. Namun ketika ditangkap, Yamini kebingungan karena ada dua orang yang wajahnya sangat mirip dengan pelaku. Sebelum lanjut ke ceritanya, mimin sapa dulu nih warga yang hadir kemarin. Ada Zindan FM Official 3147, Yolandam 112, Agung Nur Effendi 4182, 5 Tiwi 9193, dan Pajri Susanto _54. Bagi warga yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Siddharth dan Aditya yang akan membingungkan polisi Yamini untuk mengungkap kasus pembunuhan Akash. Dan cerita misteri pembunuhan Akash pun dimulai. Mengisahkan seorang pria bernama Siddharth, seorang kontraktor sukses yang tengah jatuh cinta kepada seorang wanita cantik bernama Mahima. Cintanya kepada Mahima ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tanpa Siddharth sadari, wanita itu selama ini juga telah menaruh ketertarikan terhadap dirinya. Shall we go out for a cup of coffee? Hingga sampai suatu hari, Mahima yang sudah pergi ke pernikahan temannya yang ada di luar kota selama 2 minggu, lalu menyampaikan bahwa salah satu teman Mahima itu menyukainya dan akan segera melamarnya. Siddharth tentu saja panik dan resah. Disadari atas rasa cintanya yang begitu besar, Siddharth itu pun berjanji akan segera melamar Mahima ketika wanita itu pulang nanti. Anehnya, setelah berselang beberapa hari setelah kepergian Mahima, Siddharth yang tengah mengadakan acara dengan para koleganya tampak berubah kesal dan terburu-buru pergi sembari merencanakan sesuatu. Sampai di sini kita dialihkan ke pria yang bernama Aditya yang begitu mirip dengan Siddharth. Namun tidak seperti Siddharth, di kehidupan Aditya nampak berbanding terbalik. Dirinya tidak memiliki pekerjaan yang jelas dan selalu menghabiskan hari-harinya dengan berjudi dan mabuk-mabukan. Kendati demikian, dalam urusan asmara, Aditya jauh lebih beruntung tanpa harus mengejar-ngejar para wanita, silih berganti datang dan memuja-muja dirinya. Salah satu wanita yang menyukai Aditya adalah Gayatri, yang diberkahi dengan wajah yang manis dan memiliki kehidupan yang bersahaja. Tidak seperti perlakuannya pada wanita lain, Aditya yang mengetahui bahwa Gayatri adalah sosok yang lugu, malah berusaha menghindar dan sama sekali tidak mau memanfaatkan wanita itu untuk kepentingan dirinya. Hingga sampailah suatu hari, Aditya secara diam-diam memakai uang temannya, Fema, untuk berjudi, yang ternyata malah berakhir kalah. Padahal uang yang berjumlah cukup besar itu dipinjam oleh Fema dari seorang rentenir sadis bernama Babji sebagai modal untuk membuka usaha. Mengetahui uang tersebut telah habis dipakai untuk berjudi, Babji yang sadar uangnya akan sulit untuk kembali, lalu menyekap Fema dan memaksa Aditya dalam waktu 1 hari harus bisa mengembalikan uangnya yang telah pria itu habiskan. Menyadari bahwa Babji tidak akan segan menghabisi nyawa Fema jika sampai uangnya tidak kembali, Aditya jelas saja panik dan nekat merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan uang dan menyelamatkan nyawa temannya. Singkat cerita, di sebuah kawasan perumahan elit, terlihat sang pemilik rumah yang bernama Akash tampak diserang dan dibunuh secara sadis, entah oleh Siddharth atau Aditya yang merupakan pelakunya. Mengetahui pembunuhan tersebut, pihak kepolisian segera datang dan melakukan olah TKP. Sayangnya, sang pelaku sepertinya sangat mengerti akan masalah forensik, sehingga pihak kepolisian sulit menemukan bukti petunjuk yang bisa mengarahkan langsung ke sosok pelaku sebenarnya. Satu-satunya petunjuk yang bisa didapatkan oleh pihak kepolisian adalah helaian rambut yang bukan milik korban.
dan sebuah fakta bahwa brankas milik Akash yang diketahui selalu dipenuhi uang kenyataannya telah kosong. Demi mengungkap kasus pembunuhan tersebut, Nagendra selaku inspektur kepolisian lalu menugaskan Yamini sebagai pemimpin detektif yang bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan mengungkap sosok pelakunya. Beralih ke tempat lain, Aditya yang telah memiliki banyak uang dan mampu mengganti uang Fema yang telah dirinya pakai sehingga temannya itu akhirnya dibebaskan oleh PUBG. Tidak hanya itu, Aditya yang dulunya sempat meminjam uang milik Gayatri juga mampu mengembalikan uang yang telah ia pinjam. Sayangnya, saat mereka bertemu, Gayatri benar-benar dibuat kecewa karena Aditya yang sadar akan terjebak dalam sebuah masalah besar meminta wanita itu untuk tidak berhubungan dengan dirinya lagi. Kembali ke Yamini yang telah melakukan penyelidikan, dirinya segera menemui Nagendra setelah berhasil mendapatkan foto sosok pelaku. Foto itu sendiri didapatkan oleh pasangan muda-mudi yang telah melakukan pesta tepat di seberang rumah Akash di mana terjadinya pembunuhan. Anehnya, Nagendra tampak mengenali sosok foto tersebut sebagai Siddharth dan terlihat begitu senang seakan memiliki kesempatan emas untuk membalas dendam kepada pemuda itu. Dengan bukti foto yang ada, Siddharth pun segera ditangkap di rumah kediamannya. Sama seperti halnya Nagendra, Siddharth nampak juga sudah sangat mengenal sosok inspektur kepolisian tersebut. Mendapati Siddharth yang terus mengelak kendati telah ditunjukkan bukti foto yang memberatkannya, membuat Nagendra terus memukulinya hingga tampak begitu kesakitan. Namun di lain sisi, Siddharth tentu saja tetap bersikeras meskipun tidak menjawab secara jelas akan alasannya yang tiba-tiba pergi dari acara bersama para koleganya. Tetapi pria itu tetap konsisten menyatakan bahwa di malam tersebut dirinya mengalami kebocoran ban dan harus menunggu selama berjam-jam hingga akhirnya dibantu oleh seorang pengemudi mobil taksi. Tidak berselang lama, setelah menginterogasi Siddharth di ruangan sel tahanannya, Nagendra harus dibuat begitu kaget dengan sosok Aditya yang berhasil ditangkap para bawahannya. Jika Siddharth ditangkap karena dijemput langsung di kediamannya, maka Aditya secara tidak sengaja tertangkap akibat ulahnya yang mengendarai sepeda motor dalam kondisi tengah mabuk berat ketika pihak kepolisian tengah melakukan razia lalu lintas. Kemiripannya dengan Siddharth tidak diragukan, membuat Aditya ikut dicurigai sebagai tersangka atas pembunuhan Akash yang telah terjadi. Namun berbeda dengan pria kembarannya itu, Aditya tampak begitu mengerti hukum dan tanpa segan menyebutkan sederet pasal yang bisa dipakai untuk menuntut pihak kepolisian jika dalam interogasi yang mereka lakukan dilakukan tindakan penganiayaan serta pelecehan yang tidak manusiawi kepada sosok tersangka. Lanjut cerita, mendapati kenyataan yang mengejutkan seperti itu, Nagendra segera menghubungi jaksa penuntut yang bernama Sarati dan meminta pria tersebut untuk secepatnya datang ke kantor kepolisian. Melihat sosok Siddharth dan Aditya yang begitu mirip, Sarati jelas saja kaget dan meminta Nagendra untuk segera mendapatkan bukti tambahan yang bisa digunakan untuk memberatkan salah satu di antara mereka sebagai pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Menerima desakan dari Sarati, Nagendra tentu saja segera memerintahkan Yamini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menanyai orang-orang yang mengenal Akash. Meskipun begitu, sayangnya baik pembantu maupun teman-teman dekat Akash sendiri sama sekali tidak mengenali sosok Siddharth maupun Aditya dan bisa menyangkut pautkan kedua orang tersebut sebagai pelaku yang telah melakukan pembunuhan. Selain menemui orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Akash, Yamini juga menemui Fema untuk menanyakan kebenaran akan alibi yang telah disebutkan oleh Aditya. Berdasarkan keterangan Fema, apa yang telah disampaikan Aditya ternyata begitu cocok, yang dimana di malam kejadian itu, pria itu sempat merawat Fema yang sakit dan kembali ke kamarnya setelah lewat tengah malam. Keterangan Fema di sini seperti yang kita ketahui jelas saja bohong,
Karena pada malam kejadian dirinya tengah disekap oleh Babji sebagai jaminan agar Aditya mau mengembalikan uangnya yang telah dipakai. Yes, madam. Kembali ke sosok Yamini, setelah melakukan penyelidikan itu, dirinya pun kembali menemui Nagendra untuk memberikan laporan. Saat bertemu atasannya inilah, Yamini mau tidak mau harus dibuat curiga karena Nagendra begitu terkesan ingin menjadikan Siddharth tersangka utamanya dan mengesampingkan Aditya yang pada kenyataannya memiliki motif yang lebih cocok. Yes, sir. Merasa penasaran, Yamini lalu berusaha mencari keterangan dari rekan-rekannya atas masalah yang terjadi antara atasannya Nagendra dan Siddharth. Lewat penuturan rekannya, Yamini lantas mengetahui bahwa kebencian Nagendra kepada Siddharth disebabkan karena pria itu telah membantu sang putri satu-satunya untuk kawin lari dengan seorang pria yang berkasta lebih rendah. Keberadaan putrinya yang tidak kunjung diketahui sampai sekarang jelas menjadi pemicu akan kebencian yang Nagendra rasakan dan berniat membalaskan dendam kepada Siddharth meskipun harus menggunakan cara kotor sekalipun. Sampai di sini, kita akan beralih ke sosok Siddharth yang tengah berada di dalam sel. Mendapati peluang untuk kabur, Siddharth tampak berusaha keras untuk melarikan diri, walaupun pada akhirnya usahanya tersebut gagal. Sosok yang menggagalkan usaha Siddharth tidak lain tidak bukan adalah Aditya yang terlihat begitu membencinya dan tidak segan-segan melayangkan pukulan. Akibat perkelahian antara Aditya dan Siddharth yang sangat sulit dihentikan, ruangan staf kepolisian dibuat hancur berantakan dan beberapa orang polisi terlihat ikut terluka. Singkat cerita, berdasarkan pemeriksaan pada rambut yang ditemukan di tempat kejadian, Yamini kemudian diminta oleh Dr. Hotman untuk datang ke laboratorium forensik kepolisian. Dari hasil tes DNA yang diketahui bahwa rambut tersebut begitu identik dengan rambut Aditya dan sayangnya juga sangat identik dengan rambut milik Siddharth. Berbekal informasi yang didapatkan itu, akhirnya disadari ternyata Aditya dan Siddharth adalah saudara kandung yang kembar identik. Tidak seperti kembar biasa pada umumnya, kakak beradik yang terlahir kembar identik berasal dari pembuahan satu sel telur yang sama, di mana kenyataan itu membuat struktur DNA yang mereka miliki begitu sama persis. Meskipun demikian, ada satu hal yang membedakan di antara sepasang orang yang terlahir kembar identik, yang mana hal tersebut adalah sidik jari. Kendati memiliki struktur DNA yang sama persis, orang yang terlahir kembar identik akan tetap memiliki sidik jari yang berbeda dari saudara kembarnya. Sayangnya, ketika datang ke TKP bersama Yamini, Hotman yang menyukai wanita itu dan berusaha mencari perhatian, malah merusak satu-satunya sidik jari yang telah ditinggalkan oleh sang pelaku akibat guyuran secangkir kopi yang sengaja pria itu buang untuk memancing perhatian. Dengan informasi akan kembar identik yang polisi miliki, Siddharth dan Aditya pun kembali diinterogasi untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Atas keterangan mereka berdua, lalu diketahui bahwa awal dari hidup mereka yang terpisah disebabkan oleh orang tuanya yang bercerai. Jika Siddharth ikut bersama sang ayah, maka Aditya memilih ikut bersama ibunya, Bharati. Sialnya, semenjak perceraian itu, hidup Bharati perlahan mulai terpuruk akibat dirinya yang kecanduan alkohol dan sering menghabiskan waktu dengan berjudi. Perilaku ibunya membuat Aditya menjadi anak yang kurang mendapatkan perhatian. Merasa kecewa dengan apa yang dia terima, Aditya lantas menunjukkan rasa kekesalannya dengan mulai memusuhi ibunya dan jarang pulang ke rumah. Perlakuan Aditya tersebut jelas membuat Bharati terpukul, dan karena merasa begitu bersalah, wanita itu pun memutuskan untuk bunuh diri. Setelah Bharati bunuh diri, Aditya kemudian hidup di bawah asuhan ayahnya. Sayangnya, karena sempat terpisah cukup lama dan tumbuh rasa iri yang begitu besar, membuat Siddharth dan Aditya menjadi tidak akur dan sering bertengkar hebat.
Hingga akhirnya, karena sering berkelahi, inilah membuat mereka berdua akhirnya dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk menjalani rehabilitasi. Aditya law join here. Berdasarkan pengakuan Siddharth, ketika masih berada di dalam rumah sakit jiwa, Aditya pernah menikam seorang dokter dengan garpu dan nyaris membuatnya mati. Namun sebaliknya, ketika Aditya ditanya, Siddharth telah yang menurutnya telah melakukan tindakan tersebut. 1 year. అక్కడ చీఫ్ డాక్టర్ గొంతులో కసా పొడిస్తే Meskipun keterangan mereka berdua cenderung kontradiksi dan tampak saling menyalahkan, namun satu hal yang pasti, setelah keluar dari rumah sakit jiwa, Siddharth melanjutkan kuliah arsiteknya, sementara Aditya sendiri kembali melanjutkan kuliah jurusan hukumnya. Sayangnya, setelah lulus kuliah dan meninggalnya sang ayah, hidup Aditya malah terpuruk akibat mengikuti kebiasaan ibunya. jalan చూస్తున్నాడు. మేడం హత్య చేయకపోతే పారిపోతానికి ఎందుకు ట్రై చేస్తారు? Kepada Yamini, Siddharth lalu beralasan bahwa kepergiannya secara tiba-tiba dari pertemuan dengan para koleganya dikarenakan hendak menemui anak Nagendra yang tengah mengalami kesulitan uang. Tetapi Siddharth tentu tidak bisa menyampaikan alasannya tersebut ketika sedang diinterogasi oleh Nagendra, di mana tanpa dijelaskan pun Yamini sudah mengerti akan penyebabnya. ఫోన్లో మాట్లాడుకుంటూ భూపతి సుధాకర్ మీలో ఎవరికైనా వచ్చా Lanjut cerita, Yamini yang melakukan penyelidikan di rumah Siddharth mendapati bahwa ban mobil cadangan pria itu benar-benar bocor. Satu-satunya kekurangan dari alibi Siddharth kini hanyalah belum ditemukannya sosok sopir taksi yang telah membantu pria itu mengganti ban mobilnya. తెలుసు మేడం, మీకు తెలిస్తే సిద్ధార్థని ఇందులో ఇరికించాలని చూస్తున్నాడు. Namun Yamini segera dikejutkan oleh laporan rekannya yang menyampaikan bahwa atasannya Nagendra sedang mencoba menjadikan Aditya sebagai tersangka kasus perampokan di sebuah toko perhiasan, agar hanya tersisa Siddharth sebagai tersangka kasus pembunuhan Akash. Di lain sisi, Aditya yang dipaksa untuk menjadi tersangka kasus perampokan jelas saja menolak dengan tegas, karena uang yang ia dapatkan untuk membayar PUBG berasal dari menang judi yang di malam itu ia mainkan. Tidak tanggung-tanggung, lawan judi Aditya malam itu adalah seorang asisten komisaris kepolisian dan siap bersaksi untuk membela Aditya. కేస్ సాల్వ్. Mengetahui hal itu, Nagendra tentu saja senang karena yakin Aditya bukanlah pelaku pembunuhan Akash. Sayangnya, rasa senang pria itu tidak berlangsung lama karena dirinya harus lagi-lagi dibuat kesal atas kemunculan seorang supir taksi yang mengakui dan siap bersaksi bahwa dirinya di malam itu telah membantu Siddharth mengganti ban mobil. Seperti yang kita ketahui, karena sama-sama memiliki saksi dan alibi yang kuat, pihak pengadilan lantas membebaskan Aditya dan Siddharth karena takut jika proses hukum terus dilanjutkan malah akan berakhir dengan memberikan hukuman kepada pihak yang tidak bersalah. మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఇది బ్లాక్ మార్క్. మేడం, 1 minggu setelah kasus itu ditutup, Yamini yang penasaran dengan foto Mahima yang diambilnya dari rumah Siddharth lantas menghubungi salah satu teman Akash dan mengetahui bahwa Mahima adalah mantan pria itu ketika masih kuliah. మహిమ, Kenyataan tersebut jelas membuat Yamini shock karena Siddharth lah orang yang memiliki keterkaitan dengan Akash dan paling memungkinkan sebagai pelaku pembunuhan. కోల్కతా వెళ్ళలేదు Sampai di sini, kita akan ditunjukkan kejadian yang sebenarnya. Ternyata, ketika Mahima setelah diantar oleh Siddharth yang berada di stasiun kereta api, Mahima lalu bertemu Akash yang dibuat pingsan dengan obat bius. Setelah Mahima pingsan, Akash kemudian turun dari kereta api, lalu membawanya pulang ke rumah dan memperkaos wanita itu selama berhari-hari hingga akhirnya tewas. Teman Mahima yang melihat kejadian di mana Akash membawa wanita itu tentu saja menyampaikannya kepada Siddharth. Dan karena mengetahui kenyataan tersebutlah, Siddharth lantas mendatangi Akash dan membunuhnya secara sadis. Sementara di lain sisi, meskipun terkesan saling membenci, Aditya yang mengetahui Siddharth ditangkap dan dijadikan tersangka pembunuhan tentu tidak tinggal diam dan berusaha membantu. Pria itu dengan sengaja berpura-pura mabuk agar ditangkap oleh pihak kepolisian dan ikut dijadikan tersangka karena kemiripannya dengan bukti foto pelaku. లేదా ఊరి తలుచుకుంటే ఏమన్నా చేయగలడు. Kendati akhirnya Yamini menyadari itu semua, wanita itu jelas tidak akan berani kembali membuka kasus tersebut. Penyebab itu semua karena Yamini tertipu dan berusaha membela Siddharth dengan secara diam-diam
membayar seorang pria yang mengaku sebagai sopir taksi yang telah membantu Siddharth di malam itu. Jika hal tersebut sampai terungkap, tentu akan menjadi sebuah skandal besar, di mana Yamini dipastikan akan dipidana dan dipecat dari anggota kepolisian. Dan film pun berakhir. ఇద్దరికి ఒక్కల మీద ఇంకొకరికి